Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Gilang Maulana. Saya dari Universitas Pamulang, Kampus Serang semester 3 dengan NIM 2210903076. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang baja kekuatan sangat tinggi. Ini merupakan tugas dari dosen pengampu Pak Joni Arif, STMT. Maaf ya Pak, saya nggak pakai video muka karena saya bekas kecelakaan, masih belum pulih mukanya. Baik, mohon maaf sebelumnya. Baja kekuatan sangat tinggi. Baja kekuatan sangat tinggi. Baja dengan kekuatan sangat tinggi adalah baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi memiliki kandungan karbon yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis baja karbon lainnya, yaitu antara 0,60% hingga 1,7%. Baja karbon tinggi memiliki tahan panas yang tinggi, kekerasan yang tinggi, namun keuletannya lebih rendah. Baja karbon tinggi juga memiliki kuat tarik yang paling tinggi dan banyak digunakan untuk material tool. Salah satu aplikasi dari baja karbon tinggi adalah dalam pembuatan kawat baja dan kabel baja. Baja karbon sedang juga memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja karbon rendah. Baja karbon sedang memiliki kandungan karbon antara 0,30% hingga 0,60%. Baja karbon sedang memiliki kualitas perlakuan panas yang tinggi, tidak mudah dibentuk oleh mesin, lebih sulit dilakukan dengan pengelasan dan dapat dikeraskan dengan baik. Baja karbon sedang banyak digunakan untuk poros, rel kereta api, roda gigi, pegas, baut, dan komponen mesin lainnya yang membutuhkan kekuatan tinggi. Jadi, baik baja karbon tinggi maupun baja karbon sedang memiliki kekuatan yang tinggi, namun dengan karakteristik yang berbeda. Jenis-jenis baja kekuatan sangat tinggi. 1. Baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi memiliki kandungan karbon yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis baja karbon lainnya. Baja karbon tinggi memiliki tahan panas tinggi, kekerasan yang tinggi, namun keuletannya lebih rendah. Baja karbon tinggi banyak digunakan untuk material tool dan aplikasi yang membutuhkan kekuatan tarik yang tinggi. Baja paduan tinggi. Baja paduan tinggi merupakan baja yang mengandung unsur-unsur paduan seperti nikel, kromium, mangan, dan lainnya. Baja paduan tinggi memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja karbon rendah atau baja karbon sedang. Baja paduan tinggi sering digunakan dalam industri otomotif, pesawat terbang, dan konstruksi yang membutuhkan kekuatan yang tinggi. Baja tahan karat. Baja tahan karat adalah baja yang memiliki ketahanan terhadap korosi. Baja tahan karat hadir dalam berbagai jenis dan tingkatan, seperti austenitic, martensitic, dan ferritic. Baja tahan karat austenitic umumnya digunakan dalam aplikasi rumah tangga dan industri yang membutuhkan ketahanan terhadap suhu tinggi. Baja tahan karat martensitic umumnya digunakan untuk bilah turbin dan baja
Feritik digunakan dalam arsitektur dalam ruangan. Jadi, ada beberapa jenis baja dengan kekuatan sangat tinggi, termasuk baja karbon tinggi, baja paduan tinggi, dan baja tahan karat. Pemilihan jenis baja yang tepat tergantungan pada aplikasi dan kebutuhan spesifik. Baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi memiliki kandungan karbon paling tinggi jika dibandingkan dengan baja karbon yang lain, yakni 0,60% sampai 1,7%, dan memiliki tahan panas yang tinggi, kekerasan tinggi, namun kebulatannya lebih rendah. Baja karbon tinggi mempunyai kuat tarik paling tinggi dan banyak digunakan untuk material tools. Salah satu aplikasi dari baja ini adalah dalam pembuatan kawat baja dan kabel baja. Baja paduan tinggi, high alloy steel. Baja paduan tinggi merupakan baja paduan yang elemen paduannya lebih dari 10% Wt, misalnya unsur Cr, Mn, Ni, S, Si, P, dan lain-lain. Contohnya baja tahan karat, baja perkakas, dan baja mangan. Aplikasinya digunakan pada bearing, baja tekanan, baja pegas, cutting tools, pro grill, kereta api, dan lain sebagainya. Fase pembentukan baja. Fase-fase atau tahapan yang terjadi pada pembentukan baja adalah sebagai berikut. A. Austenite. Y. Fase ini disebut gamma Y dan merupakan larutan padat interstisi karbon dengan sel satuan berupa kubik. Pemusatan sisi ruang antar atomnya lebih besar dibandingkan ferit, dan fase ini stabil pada temperatur tinggi, yaitu antara 912 Celcius pada besi murni. Kadar karbon maksimum gamma sebesar 2,14% pada temperatur 1147 Celcius. Pada temperatur stabil, austenite bersifat lunak dan liat sehingga mudah dibentuk. Austenite merupakan fase penting sebagai dasar pembentukan fase-fase lainnya dalam proses perlakuan panas, termasuk perlakuan panas pada permukaan baja. B. Ferit A. Fase ini disebut alpha A dengan merupakan larutan padat interstisi karbon dengan sel satuan berupa kubik. Pemusatan ruang antara atomnya kecil dari rapat sehingga larutan karbonnya sangat kecil. Pada temperatur ruang, kadar karbonnya hanya 0,008%, sehingga dapat dianggap besi murni. Kadar maksimumnya karbon sehingga 0,02% pada temperatur 727 Celcius, lunak dan liat. Di bawah mikroskop, ferit terlihat berwarna putih. Kekerasan dari ferit berkisar antara 140 sampai 180 HPN. C. Cemented Fe3C. Fase ini disebut karbida besi yang merupakan senyawa kimia dengan rumus Fe3C. Sel satuan cemented berbentuk orthorhombic. Kadar karbon adalah cemented 6,7%, dan senyawa ini bersifat keras tetapi getas. Pada baja fase ini dapat meningkatkan kekuatan dan kekerasan. Kekerasan cemented adalah lebih kurang sekitar antara 800 HPN. Kelebihan baja dengan kekuatan sangat tinggi. Baja dengan kekuatan sangat tinggi dengan kekuatan sangat tinggi memiliki beberapa kelebihan, antara lain: 1. Kekuatan yang tinggi. Baja dengan kekuatan sangat tinggi memiliki daya tahan yang baik terhadap beban dan tekanan.
Baja ini mampu menahan beban yang lebih berat dibandingkan dengan baja biasa, ringan. Meskipun memiliki kekuatan sangat tinggi, baja dengan kekuatan sangat tinggi memiliki bobot yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan baja konvensional. Hal ini membuatnya lebih menjadi pilihan yang baik untuk aplikasi yang membutuhkan material yang kuat namun ringan, seperti dalam konstruksi bangunan dan otomotif. Tahan terhadap korosi. Baja dengan kekuatan sangat tinggi juga memiliki tahanan yang baik terhadap korosi. Ini membuat cocok untuk digunakan dalam lingkungan yang korosif, seperti di sekitar air laut atau dalam aplikasi medis. Kemampuan bentuk. Baja dengan kekuatan sangat tinggi mudah dibentuk dan diubah bentuknya. Ini memungkinkan penggunaan baja ini dalam berbagai aplikasi yang dibutuhkan bentuk yang kompleks atau kostum, seperti dalam industri otomotif dan konstruksi. Selanjutnya, ketangguhan. Baja dengan kekuatan sangat tinggi memiliki sifat duktilitas yang baik, yang berarti dapat menahan deformasi tanpa patah. Hal ini membuatnya tahan terhadap kejutan dan beban yang berubah-ubah, sehingga lebih aman dalam penggunaannya. Dalam kesimpulan, baja dengan kekuatan sangat tinggi memiliki kelebihan dalam hal kekuatan yang tinggi, bobot yang ringan, ketahanan terhadap korosi, kemampuan bentuk yang baik, dan ketangguhan yang tinggi. Baja ini cocok berbagai aplikasi, termasuk dalam industri otomotif, konstruksi bangunan, dan aplikasi medis. Kekurangan baja dengan kekuatan sangat tinggi antara lain kekurangan keuletan. Baja dengan kekuatan sangat tinggi cenderung memiliki keuletan yang lebih rendah. Ini berarti baja tersebut lebih mudah retak atau patah jika terkena beban yang berlebihan atau stres yang tinggi. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dalam desain atau penggunaan baja tersebut agar tidak menjadi kegagalan struktural. Kekurangan keuletan pada suhu tinggi. Beberapa jenis baja dengan keuletan sangat tinggi mungkin memiliki keuletan yang lebih rendah pada suhu tinggi. Hal ini dapat menjadi masalah jika baja tersebut digunakan dalam aplikasi yang melibatkan suhu tinggi, seperti dalam industri otomotif atau pesawat terbang. Baja tersebut dapat menjadi rapuh dan rentan terhadap retakan atau deformasi permanen pada suhu yang tinggi. Kekurangan terhadap korosi. Beberapa jenis baja dengan kekuatan sangat tinggi mungkin memiliki tahan terhadap korosi yang lebih rendah. Ini berarti baja tersebut rentan terhadap kerusakan akibat korosi jika terpapar lingkungan yang korosif, seperti udara, lembab, atau bahan kimia. Perawatan dan perlindungan tambahan mungkin diperlukan untuk menjaga baja tersebut agar tetap tahan terhadap korosi. Kekurangan biaya. Baja dengan kekuatan sangat tinggi seringkali memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja biasa. Proses produksi dan perlakuan panas yang diperlukan untuk mencapai kekuatan yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi baja tersebut. Oleh karena itu, penggunaan baja dengan kekuatan sangat tinggi perlu dipertimbangkan dengan cermat sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Penting untuk mempertimbangkan kekurangan-kekurangan ini saat memilih jenis baja tepat untuk aplikasi tertentu. Perbedaan baja kekuatan sangat tinggi dan baja kekuatan rendah. Baja kekuatan sangat tinggi dan baja kekuatan rendah memiliki perbedaan dalam hal kekuatan dan keuletan. Baja kekuatan rendah. Baja kekuatan rendah adalah baja karbon yang dengan kandungan unsur karbon kurang dari 0,25% dari berat keseluruhan baja karbon. Baja karbon rendah memiliki keuletan dan ketangguhan yang tinggi serta mikroaktif. Baja karbon rendah terdiri dari ferit dan sedikit perlit. Baja karbon rendah digunakan dalam pembuatan peralatan permesinan dan pengelasan. Batas kekuatan
tekanan yang mampu diterima oleh baja karbon rendah adalah kurang dari 100.000 PSI, 690 MPa. Selanjutnya, baja kekuatan sangat tinggi. Baja kekuatan sangat tinggi adalah baja yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada baja kekuatan rendah. Pastinya, baja kekuatan sangat tinggi dapat dicapai dengan menaikkan kadar karbonnya. Namun, peningkatan kadar karbon ini dapat menurunkan keuletan dan ketangguhan baja. Baja kekuatan sangat tinggi tidak memiliki kekerasan dan kekuatan yang tinggi, tetapi keuletannya kurang. Dalam hal perbedaan antara baja kekuatan sangat tinggi dan baja kekuatan rendah, perlu diperhatikan bahwa baja kekuatan sangat tinggi memiliki kekuatan yang lebih tinggi, tetapi keuletannya kurang dibandingkan dengan baja kekuatan rendah. Penggunaan baja kekuatan sangat tinggi. Baja kekuatan sangat tinggi memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada baja kekuatan rendah. Baja kekuatan sangat tinggi dapat dicapai dengan menaikkan kadar karbonnya, namun peningkatan kadar karbon ini dapat menurunkan keuletan dan tekanan baja. Baja kekuatan sangat tinggi memiliki kekerasan dan kekuatan yang tinggi, tapi keuletannya kurang dibandingkan dengan baja kekuatan rendah. Penggunaan baja kekuatan sangat tinggi umumnya terjadi dalam industri yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan yang tinggi seperti industri otomotif, pesawat terbang, dan konstruksi. Baja kekuatan sangat tinggi sering digunakan dalam pembuatan komponen yang dibutuhkan kekuatan dan ketahanan yang ekstra seperti poros gigi dan alat-alat pemotong. Dan di sini ada baja HSS. Baja HSS adalah High Speed Steel, adalah jenis baja dengan kekuatan sangat tinggi yang digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan ketahanan aus, kekerasan, dan kemampuan pemotongan yang baik. Baja HSS terdiri dari campuran logam seperti tungsten, W, molybdenum, Mo, vanadium, V, dan kadang-kadang juga kobalt, Co. Kandungan karbon dalam baja HSS biasa sekitar antara 0,7% hingga 1,5%. Keunggulan dari baja HSS adalah sebagai berikut. Kekerasan tinggi. Baja HSS memiliki kekerasan yang sangat tinggi sehingga dapat digunakan untuk pemotongan dan pengolah bahan yang sangat keras seperti baja tahan karat, paduan nikel, dan paduan titanium. Ketahanan aus yang baik. Baja HSS memiliki ketahanan aus yang lebih baik dibandingkan dengan baja biasa. Hal ini membuatnya cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang melibatkan pemotongan dan penggilingan yang intensif. Kemampuan pemotongan yang baik. Baja HSS memiliki kemampuan pemotongan yang baik sehingga dapat digunakan dalam alat pemotong seperti mata bor, pahat bubut, dan gergaji. Tahan panas. Jadi, baja HSS memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi sehingga dapat digunakan dalam aplikasi yang melibatkan suhu tinggi seperti pemotongan logam dengan kecepatan tinggi, stabil dimensi yang baik. Baja HSS memiliki stabilitas dimensi yang baik sehingga dapat mempertahankan bentuk dan ukuran yang konsisten dalam kondisi suhu tinggi. Baja HSS banyak digunakan dalam industri manufaktur seperti pembuatan perkakas mesin, alat potong, alat ukur, dan alat pemotong logam. Keunggulan kekuatan dalam ketahanan ausnya membuatnya menjadi pilihan yang populer dalam aplikasi yang membutuhkan kinerja yang tinggi dan umur pakai yang panjang. Contoh baja HSS. Baja HSS High Speed Steel adalah jenis baja yang memiliki kecepatan tinggi dalam pemotongan atau penggergaji material. Baja HSS juga dikenal sebagai baja perkakas atau tool steel. Baja HSS dibuat dari campuran logam dengan unsur seperti kromium, molybdenum, atau tungsten. Baja HSS memiliki keunggulan dalam mempertahankan kekerasan pada suhu tinggi tanpa kehilangan sifat kekerasannya. Hal ini memungkinkan baja HSS untuk memotong lebih cepat daripada baja karbon tinggi atau baja biasa.
Baja HSS umumnya digunakan sebagai bahan pisau pahat pada mesin bubut, mesin milling gergaji, dan juga komponen rantai kendaraan. Beberapa contoh jenis baja HSS yang sering digunakan antara lain M1. Baja HSS jenis ini mengandung molybdenum dan memiliki kekerasan yang tinggi, biasanya digunakan untuk pemotongan logam pada kecepatan tinggi. M2. Baja HSS jenis ini juga mengandung molybdenum dan memiliki kekerasan yang tinggi, digunakan untuk pemotongan logam pada kecepatan tinggi dan juga digunakan dalam pembuatan alat potong seperti mata bor. M35. Baja HSS jenis ini mengandung kobalt yang memiliki kekerasan yang tinggi, biasanya digunakan untuk pemotongan logam yang sulit dipotong seperti baja tahan karat. Baja HSS ini memiliki berbagai kegunaan dalam industri seperti otomotif, teknik mesin, dirgantaraan, pembuatan alat potong, cetakan, dan lain-lain. Baja HSS juga digunakan dalam pembuatan alat untuk ukur karena ketahanannya terhadap pemuaian dengan korosi lingkungan. Dalam kesimpulan, baja HSS adalah jenis baja berkecepatan tinggi yang digunakan pemotongan atau penggergajian material. Baja HSS memiliki kekerasan tinggi dan tahan terhadap suhu tinggi. Beberapa contoh jenis baja HSS yang sering digunakan adalah M1, M2, dan M35. Baja HSS memiliki berbagai kegunaan dalam industri dan juga digunakan dalam pembuatan alat ukur. Baja HSS jenis molybdenum. Baja HSS High Speed Steel jenis molybdenum adalah salah satu jenis baja HSS yang umum digunakan. Baja HSS jenis ini mengandung unsur molybdenum sebagai salah satu komponen utamanya. Molybdenum memberikan kekerasan, ketahanan aus, dan ketahanan terhadap suhu tinggi pada baja HSS. Contoh penggunaan baja HSS jenis molybdenum adalah dalam pembuatan alat potong. Molybdenum memiliki keunggulan dan memotong material pada kecepatan tinggi dan tahan terhadap suhu tinggi. Hal ini membuatnya cocok untuk digunakan dalam industri manufaktur, konstruksi, dan perbaikan. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan pada pahat bubut menggunakan baja HSS jenis molybdenum, hasil penelitian menunjukkan bahwa umur pahat jenis molybdenum ini paling panjang pada kecepatan potong rendah adalah 102 menit, sedangkan pada kecepatan potong tinggi adalah 43 menit. Hal ini menunjukkan bahwa baja HSS jenis molybdenum ini memiliki ketahanan yang baik terhadap keausan pada kecepatan potong yang berbeda. Dalam industri, baja HSS jenis molybdenum ini digunakan untuk pemotongan berbagai jenis material seperti baja, aluminium, kuningan, dan logam lainnya. Keunggulan baja HSS jenis molybdenum dapat memotong material pada kecepatan tinggi, membuatnya menjadi pilihan yang populer dalam industri yang membutuhkan efisiensi dan kecepatan dalam proses pemotongan. Dengan demikian, baja HSS jenis molybdenum ini adalah contoh konkret dari penggunaan baja HSS dalam industri dan keunggulan khususnya dalam pemotongan material pada kecepatan tinggi dan tahan terhadap suhu tinggi. M2 baja HSS. M2 baja HSS High Speed Steel adalah jenis baja kecepatan tinggi yang sering digunakan dalam industri perkakas. Baja HSS memiliki sifat kekerasan yang tinggi, tahan aus, dan tahan panas sehingga cocok untuk digunakan dan dalam pemotongan dan pembentukan logam pada kecepatan tinggi. Baja HSS M2 1 juta 1.3343 HS6 strip 5 strip 2C SKH 51 adalah salah satu jenis baja HSS yang umum digunakan. Baja ini memiliki komposisi kimia yang mengandung molybdenum, tungsten,
kromium, dan vanadium yang memberikan kekerasan dan ketahanan aus yang baik. Baja SS sering digunakan untuk pembuatan material bol, pahat bubut, pahat pres, dan alat potong lainnya. Baja SMP tersedia dalam sebagai bentuk seperti bilah bulat, baja datar, dan plat. Ukuran dan dimensi baja HSS M2 ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan aplikasi tertentu. Baja HSS M2 memiliki warna silver kelam dan abu-abu agak kusam. Kelebihan baja HSS M2 adalah kekerasan yang tinggi, ketahanan aus yang baik, dan kemampuan mempertahankan kekerasan pada suhu tinggi, dan hal ini membuatnya cocok untuk digunakan dalam pemotongan logam pada kecepatan tinggi. Contoh penggunaan baja HSS M2 ini: mata bor baja HSS digunakan untuk pengeboran pada kecepatan tinggi. Pahat bubut, pahat pres, baja HSS dapat dibeli berbagai toko dan distributor bahan industri. Pastikan untuk memilih baja HSS M2 yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda. Baja karbon. Baja karbon adalah jenis baja yang terbentuk dari unsur utama besi Fe dan unsur karbon C. Kandungan karbon dalam baja karbon dapat bervariasi dan klasifikasinya dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kadar karbonnya. Baja karbon umumnya memiliki kandungan karbon kurang dari 2,0%. Berikut adalah beberapa kategori baja karbon berdasarkan kadar karbonnya. Baja karbon rendah. Baja karbon rendah memiliki kandungan karbon kurang dari 0,25%. Baja ini memiliki kekuatan yang relatif rendah, tetapi mudah dibentuk dan memiliki kekuatan yang baik. Baja karbon rendah umumnya digunakan dalam konstruksi ringan seperti pembuatan pagar, rangka kendaraan, dan peralatan rumah tangga. Baja karbon sedang. Baja karbon sedang ini memiliki kandungan karbon antara 0,25% hingga 0,6%. Baja ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja biasa karbon rendah, tetapi memiliki kemampuan pembentukan yang baik. Baja karbon sedang banyak digunakan dalam industri otomotif, konstruksi, dan peralatan mesin. Baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi memiliki kandungan karbon sekitar 0,6 atau lebih. Baja ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi, tetapi kekuatannya lebih rendah dibandingkan dengan baja karbon rendah dan sedang. Baja karbon tinggi umumnya digunakan dalam pembuatan perkakas tahan aus seperti pahat bubut, mata bor, dan pisau pemotong. Baja karbon memiliki sifat-sifat mekanis yang baik seperti kekuatan tarik, kekerasan, dan kebulatan. Namun baja karbon juga rentan terhadap korosi, terutama jika tidak dilindungi dengan lapisan perlindungan atau perlakuan permukaan lainnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korosi menjadi lebih penting dalam penggunaan baja karbon. Selain itu, baja karbon juga dapat diperkaya dengan unsur-unsur panduan lainnya seperti mangan, Mn, silikon, Si, krom, Cr, dan nikel, Ni. Untuk meningkatkan sifat-sifatnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu, baja karbon paduan ini dikenal sebagai baja panduan karbon. Baja karbon memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai industri terbentuk konstruksi otomotif, manufaktur, dan peralatan rumah tangga. Keunggulan utama baja karbon adalah ketersediaan yang luas, biaya yang relatif rendah, dan kemampuan pembentukan yang baik. Baja titanium. Baja titanium adalah jenis baja yang mengandung unsur titanium Ti sebagai salah satu elemen panduannya. Titanium memiliki kekuatan yang setara dengan baja dalam mempertahankan kekuatan hingga suhu
400 derajat Celcius. Baja yang mengandung titanium memiliki sifat kekerasan yang tinggi. Baja titanium banyak digunakan sebagai bahan dalam berbagai industri, masuk kendaraan perang, kapal udara, dan elemen-elemen yang membutuhkan kekuatan tinggi dan ringan. Baja titanium umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kombinasi kekuatan tinggi, ketahanan korosi, dan keberlanjutan pada suhu tinggi. Beberapa contoh penggunaan baja titanium meliputi industri penerbangan, industri kelautan, industri kimia, dan industri energi. Keunggulan baja titanium meliputi kekuatan tinggi, kekerasan yang tinggi, ketahanan terhadap korosi, dan keberlanjutan pada suhu tinggi. Baja juga memiliki kepadatan yang rendah sehingga cocok digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi namun ringan. Namun, baja titanium juga memiliki beberapa kelemahan seperti biaya yang relatif tinggi dan kesulitan dalam memproses dan pengelasan. Oleh karena itu, penggunaan baja titanium biasanya terbatas pada aplikasi yang membutuhkan sifat-sifat khusus yang tidak dapat dicapai dengan baja biasa. Dalam industri, baja titanium sering digunakan dalam bentuk paduan dengan baja karbon atau baja lainnya untuk mengoptimalkan sifat-sifat mekanis dan kinerja material. Paduan baja karbon dengan titanium misalnya dapat menghasilkan sifat kekerasan yang tinggi. Dalam kesimpulan, baja titanium adalah jenis baja yang menggunakan unsur titanium sebagai elemen paduannya. Baja ini memiliki kekuatan tinggi, kekerasan tinggi, ketahanan terhadap korosi, dan keberlanjutan pada suhu tinggi. Baja titanium banyak digunakan dalam industri yang membutuhkan kombinasi kekuatan tinggi dan ringan, serta ketahanan terhadap korosi. Rumus perhitungan baja kekuatan sangat tinggi. Rumus perhitungan baja kekuatan sangat tinggi tidak dapat diberikan secara langsung karena perhitungan kekuatan baja melibatkan beberapa faktor seperti komposisi kimia, perlakuan panas, dan proses manufaktur yang kompleks. Namun, ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menggambarkan kekuatan baja kekuatan sangat tinggi, antara lain tensile strength, kekuatan tarik. Ini adalah parameter yang mengukur kekuatan maksimum baja untuk menahan tekanan atau tarikan. Jadi, kekuatan tarik ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus kekuatan tarik per cross sectional area, di mana force adalah gaya yang diterapkan pada baja, cross sectional area adalah luas penampang baja. Yield strength, kekuatan lelap ini parameter yang digunakan untuk maksimum baja sebelum mulai mengalami deformasi permanen. Kekuatan lelap ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus yield strength force atau cross sectional area, di mana force adalah gaya yang diterapkan pada baja dan cross sectional area adalah luas penampang baja. Adres kekerasan. Kekerasan ini dapat parameter yang mengukur resistensi baja terhadap penetrasi atau deformasi permukaan. Kekerasan dapat diukur menggunakan berbagai skala seperti skala Brinell, skala Roxwell, atau skala Vickers. Penting untuk dicatat bahwa rumus-rumus ini hanya memberikan gambaran umum tentang perhitungan kekuatan baja kekuatan sangat tinggi. Perhitungan ini yang lebih akurat dan spesifik dapat melibatkan faktor-faktor lain seperti perlakuan panas dan kondisi penggunaan yang spesifik. Oleh karena itu, disarankan untuk mengkonsultasikan dengan insinyur atau ahli material yang berpengalaman dalam hal ini.
Titik lebur baja kekuatan sangat tinggi. Titik lebur baja dengan kekuatan sangat tinggi adalah salah satu karakteristik yang diinginkan dalam material baja. Baja adalah paduan besi dengan karbon dan beberapa material lainnya ditambahkan untuk mendapatkan baja dengan karakteristik yang diinginkan. Beberapa material seperti nikel, mangan, dan krom ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan baja. Baja memiliki titik lebur yang tinggi, yang berarti bahwa baja membutuhkan suhu yang tinggi untuk meleleh, namun tidak ada informasi spesifik mengenai titik lebur baja dengan kekuatan sangat tinggi yang membutuhkan dalam sumber yang tersedia. Namun, ada beberapa logam lain memiliki titik lebur yang sangat tinggi seperti tungsten dan titanium. Tungsten memiliki titik lebur yang sangat tinggi sekitar 3422 derajat Celcius, 6192 Celcius derajat ya Fahrenheit. Titanium juga memiliki titik lebur tinggi sekitar 1668 derajat Celcius, 3034 derajat Fahrenheit. Meskipun tidak ada informasi spesifik mengenai titik lebur baja dengan kekuatan sangat tinggi, kita dapat menyimpulkan bahwa baja memiliki titik lebur cukup tinggi untuk digunakan dalam berbagai aplikasi membutuhkan kekuatan tinggi. Kekurangan titik lebur baja kekuatan sangat tinggi. Kekurangan titik lebur baja dengan kekuatan sangat tinggi tidak secara spesifik disebutkan dalam sumber yang tersedia, namun ada beberapa hal yang dapat diperhatikan terkait dengan titik lebur baja dan kekuatannya. Baja memiliki titik lebur yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa logam lain memiliki kekuatan sangat tinggi seperti tungsten dan titanium. Tungsten memiliki titik lebur yang sangat tinggi sekitar 3422 derajat Celcius sampai 6190 derajat Fahrenheit. Titanium juga memiliki titik lebur yang sangat tinggi sekitar 1668 derajat Celcius. Namun, meskipun baja memiliki titik lebur sangat tinggi, lebih rendah dibandingkan dengan logam-logam tersebut, baja masih luas karena kelebihan titik lebur baja kekuatan sangat tinggi. Kelebihan titik lebur baja kekuatan tinggi meliputi ketahanan suhu tinggi dan kekuatan yang tinggi. Baja adalah bahan konstruksi yang sangat penting dalam industri karena kekuatannya. Baja memiliki kekuatan yang tinggi meskipun massa jenisnya rendah. Selain itu, baja juga memiliki ketahanan terhadap gesekan. Kelebihan lainnya adalah baja memiliki titik lebur yang tinggi, yang berarti baja dapat bertahan pada suhu yang tinggi tanpa meleleh. Meskipun baja memiliki titik lebur yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa logam lain yang memiliki kekuatan sangat tinggi seperti tungsten dan titanium, baja tetap digunakan secara luas karena kekuatan yang memadai dan biaya produksi yang lebih rendah. Gambar ion karbon alloy plus diagram. Jadi ini tuh titik suhu bisa dilihat di sini. Ini jadi ini tuh suhu ya. Suhu bagaimana itu baja itu bisa meleleh ya. Oke, baik, lanjut. Rumus menghitung karbon baja kekuatan sangat tinggi. Rumus untuk menghitung kadar karbon pada baja dengan kekuatan sangat tinggi tidak disebutkan secara spesifik dalam hasil pencarian yang tersedia, namun kekuatan tinggi pada baja umumnya dapat dicapai dengan meningkatkan kadar karbonnya. Baja dengan kadar karbon yang tinggi memiliki kekerasan dan kekuatan tarik yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki keuletan yang lebih rendah.
Peningkatan kadar karbon dalam baja dapat meningkatkan kekerasan dan keulatannya karena karbon berperan dalam membentuk fase-fase padat seperti cementite Fe3C yang keras dan rapuh. Namun perlu diingat bahwa peningkatan kadar karbon juga dapat mengurangi keulatan dan ketangguhan baja. Contoh soal menghitung kadar karbon ya. Baja kekuatan sangat tinggi. Contoh soal menghitung karbon baja dengan kekuatan sangat tinggi. Untuk menghitung persentase karbon dalam baja, Anda dapat menggunakan rumus berikut. Berapa persen karbon sama dengan berat karbon atau berat total baja dikali 100%. Misalnya jika Anda memiliki 100 gram baja dengan 2 gram karbon, maka presentasi karbonnya adalah persen karbon sama dengan 2 gram atau 100 gram dikali 100 sama dengan 2%. Dalam contoh ini, presentasi karbon dalam baja adalah 2%. Namun perlu dicatat bahwa kekuatan baja tidak hanya ditentukan oleh presentasi karbon saja. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kekuatan baja seperti perlakuan panas, pengotor dan komposisi paduan. Jadi bisa dicatat informasi ini didasarkan hasil pencarian dan pengetahuan umum tentang perhitungan karbon dan baja. Oke. Contoh soal baja karbon kekuatan sangat tinggi. Berikut adalah contoh soal mengenai baja karbon dengan kekuatan sangat tinggi. Sebuah baja karbon memiliki presentasi karbon sebesar 0,8% ya. Hitunglah kekuatan baja tersebut. Jika diketahui kekuatan luluh baja karbon adalah 600 MPa. Penyelesaian. Yes. Dalam soal ini kita perlu menghitung kekuatan baja karbon dengan presentasi karbon 0,8%. Kekuatan baja karbon dapat dihitung menggunakan rumus kekuatan baja sama dengan kekuatan luluh plus persentase karbon dikali 1000. Dalam hal ini kekuatan luluh baja karbon adalah 600 MPa dan presentasi karbon adalah 0,8%. Kekuatan baja sama dengan 600 MPa plus 0,8 dikali 1000 sama dengan 600 MPa plus 8 MPa sama dengan 608 MPa. Jadi itu ya. Contoh soal kekuatan baja sangat tinggi HSS ya. Contoh soal kekuatan baja sangat tinggi HSS soal sebuah baja HSS memiliki kekuatan luluh sebesar 900 MPa. Hitunglah kekuatan baja HSS tersebut. Penyelesaian. Dalam soal ini kita perlu menghitung kekuatan baja HSS. Kekuatan baja HSS dapat diberikan dalam soal atau dapat ditemukan dalam tabel presentasi referensi. Dalam hal ini kekuatan luluh baja HSS adalah 900 MPa. Jadi kekuatan baja HSS tersebut adalah 900 MPa. Dicatat bahwa contoh soal ini hanya sebagai ilustrasi dan tidak mewakili semua faktor yang mempengaruhi kekuatan baja HSS terhadap banyak faktor lain seperti perlakuan panas, komposisi, paduan, dan pengolahan ya. Oke, lanjut. Berikut adalah soal kekuatan baja. Contoh soal sebuah balok baja dengan panjang 4 meter, lebar 20 cm, dan tinggi 30 cm akan diberi beban tekan sebesar 5000 Newton. Hitunglah tegangan maksimum terjadi pada balok tersebut. Langkah penyelesaian. 1. Hitung luas penampang balok. Luas sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan 4M dikali 0,2 M. Luas sama dengan 0,8 meter kubik.
Hitung momen inersia penampang balok. Momen inersia sama dengan lebar kali tinggi dibagi 12. Momen inersia sama dengan 0,2 meter dikali 0,3 meter kubik. 12 momen inersia sama dengan 0,001 meter kubik. Hitung tegangan maksimum sama dengan beban tekan kali jarak dari sumbu netral, atau momen inersia tegangan maksimum sama dengan 5000 Newton dikali 0,15 meter sama dengan 0,01 meter kubik. Tegangan maksimum berarti sama dengan 750.000 Newton meter kubik atau 7,5 MPa. Jadi tegangan maksimum yang terjadi pada balok baja tersebut adalah 7,5 MPa. Pastikan untuk menggunakan rumus dan satuan yang sesuai dalam menghitung kekuatan baja. Selain itu, perhatikan juga faktor keamanan dan standar desain yang berlaku dalam perhitungan kekuatan baja. Jadi ya di sini tuh ya contoh soal kekuatan baja sangat tinggi lagi. Latihan soal baja karbon dengan kekuatan sangat tinggi. Berikut adalah contoh soal mengenai baja karbon dengan kekuatan sangat tinggi. Sebuah baja karbon memiliki persentase karbon sebesar 1,2%. Hitunglah kekuatan baja tersebut jika diketahui kekuatan lulu baja karbon adalah 800 MPa. Dalam soal ini kita perlu menghitung kekuatan baja karbon dengan persentase karbon 1,2%. Kekuatan baja karbon dapat dihitung menggunakan rumus kekuatan baja sama dengan kekuatan lulus plus persentase karbon dikali 1000. Dalam hal ini, kekuatan lulu baja karbon adalah 8000 MPa dan persentase karbon adalah 1,2 ya. Jadi kekuatan baja sama dengan 800 MPa plus 1,2% dikali 1000 sama dengan 800 MPa plus 12 MPa. Jadi sama dengan 812 MPa. Jadi kekuatan baja karbon tersebut adalah 800 MPa. Perlu dicatat bahwa contoh soal ini hanya sebagai ilustrasi dan tidak mewakili semua faktor yang mempengaruhi kekuatan baja karbon terhadap banyak karbon seperti perlakuan panas, mengotor, dan kompresi paduan yang juga mempengaruhi kekuatan baja. Peleburan baja ya, ini gambar peleburan baja. Jadi seperti ini peleburan baja itu. Dan ini kayak besi yang dipanaskan terus dicetak ya. Ini juga gambarnya besi yang dipanaskan sampai merah gitu ya. Terus ini HSS ya. Baja HSS ini sering digunain buat alat potong, mata pahat. Terus ini juga ya, bor miling kayaknya nih, mata buat miling. Nah ini juga besi yang udah jadi ya. Pipa
Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.